Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu musuh gereja yang terbesar di akhir zaman ini adalah perpecahan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak gereja akhirnya tidak bisa maju, banyak pekerjaan Tuhan akhirnya tidak bisa jadi berkat, banyak gereja-gereja Tuhan akhirnya tidak ada pertumbuhan yang berarti. Kenapa? Karena terdapat begitu banyak perpecahan. Seringkali ada gereja-gereja yang sudah begitu maju, pecah lagi, baru mau maju lagi, pecah lagi, dan perpecahan menjadi musuh dari pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita mengerti di mana ada perpecahan selalu ada amarah, di mana ada perpecahan selalu ada kekecewaan, di mana ada perpecahan selalu ada sakit hati, dan di mana ada perpecahan seringkali pertumbuhan menjadi terganggu, pertumbuhan menjadi terhambat. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan seringkali memakai kendaraan dalam tanda petik ini, kendaraan ini yang bernama perpecahan untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa gereja Tuhan seharusnya menghadirkan damai sejahtera, gereja Tuhan seharusnya menghadirkan sukacita, gereja Tuhan selalu menghadirkan ketenangan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita menyadari bahwa perpecahan selalu membawa dampak yang negatif, kenapa kita nggak sebagai orang percaya mengendalikan diri kita, sebagai orang percaya menerima orang lain apa adanya, membangun bersama dalam kasih, menuai bersama dalam kasih, dan akhirnya melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa dalam pekerjaan Tuhan, dalam rumah tangga juga sama, bahwa kita masing-masing tidak sempurna, dan kita juga gak bisa tuntut orang lain dengan kesempurnaan. Karena makin kita tuntut, akhirnya apa yang terjadi? Kita makin kecewa. Tetapi waktu kita mulai belajar menerima apa adanya, disitulah baru kita melihat kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang menuju pada kemenangan. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang bicara tentang perpecahan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita sadari bahwa perpecahan seringkali memang tidak bisa dihindari. Seringkali perpecahan itu ada, saudara-saudara. Tetapi persoalannya adalah bagaimana setelah perpecahan itu terjadi. Bukankah banyak orang setelah perpecahan terjadi akhirnya saling memaki, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan saling mulai membongkar-bongkar sampah-sampahnya selama ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita bisa menerima perpecahan sebagai sebuah perpisahan yang manis, ya kan, jika sebuah gereja kadang-kala ada sebuah masalah di mana perpecahan harus terjadi. Dan ketika kita jiwa besar dan kita berkata seperti Abraham berkata kepada Lot, kalau engkau ke kanan aku ke kiri, kalau engkau ke utara aku ke selatan, engkau ke barat aku ke timur. Dengan lain kata, mari kita berpisah baik-baik, mari kita berpisah dengan kasih, mari kita berpisah tetapi untuk mengembangkan sesuatu yang baik. Dan apa yang terjadi kemudian, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kemudian Lot ada dalam masalah yang kita kenal dengan peristiwa Sodom dan Gomora, apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham berdoa untuk keselamatan Lot. Alkitab tidak berkata, itu tuh Lot dikutuk tuh, itu tuh Lot tuh biar rasa dia ada di sana. Bukankah seringkali mentality seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita senang lihat orang lain yang berpisah dengan kita sengsara. Kita senang melihat orang lain yang berpisah dengan kita akhirnya menghadapi persoalan, lalu kita bilang, tuh kan lihat kan, dia berpisah dari saya, susah kan dia kan, dia berpisah dari saya, habis kan dia kan, lihat kan, sekarang ketahuan kan siapa dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mentality seperti itu sama sekali tidak dimiliki oleh Abraham. Abraham justru berdoa, Tuhan, jika masih ada orang benar di sana, sampai dia doa, Tuhan, kalau ada 10 orang benar, apakah juga kau akan hancurkan kota Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, Abraham, jika ada 10 orang benar, aku tidak akan hancurkan kota Sodom dan Gomora. Tapi sebetulnya Tuhan lihat hati Abraham. Hati Abraham sebetulnya hanya berdoa bagi Lot. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan bilang sama Abraham, kota Sodom dan Gomora akan aku hancurkan, tetapi Lot dan keluarganya
akan aku selamatkan. Tuhan tahu hati Abraham luar biasa, saudara-saudara. Walaupun perpisahan, tapi tidak ada perpecahan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama lihat dalam 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Dalam program ke-647 ini kita sedang membahas tentang 1 Korintus 11. Ayatnya yang ke-17, sampai ayatnya yang ke-34. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34 dikatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Oh, Paulus tegas sekali untuk hal ini. Ayat 18 dikatakan, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu, Paulus tegas bilang, harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Adakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak bisa memuji kamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudara, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikan olehmu seorang yang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah yang makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terjadi kekacauan di jemaat Korintus ini. Kenapa terjadi kekacauan? Karena perjamuan Tuhan yang harusnya dihormati, tetapi sekarang menjadi tempat di mana hawa nafsu mereka mulai dilepaskan begitu saja. Mereka yang lapar makan sekenyang-kenyangnya, sampai akhirnya tidak ada tempat lagi buat mereka yang lain. Mereka yang tertarik dengan anggur, dia minum sampai mabuk, dan sementara yang lain tidak bisa menerimanya. Karena pada zaman itu, seperti kalau sudah lihat beberapa gereja sekarang, biasanya pemimpin jemaat akan minum dari cawan itu, lalu cawan itu diedarkan kepada semua. Dan apa yang terjadi? Pemimpinnya minum, diserahkan kepada orang di sebelahnya, dan orang itu minum sampai habis dan sampai mabuk, dan yang lain kemudian tidak bisa menerima apa-apa. Begitu juga roti, dia makan dan dia bagikan kepada sebelahnya, dia habisin lagi. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi apa yang terjadi? Bahwa mereka sudah tidak lagi mengikuti suara roh, tapi mereka mulai hidup dalam suara kedagingan. Dan Paulus bilang, jika itu terjadi, memang akan ada perpecahan di antara kamu, bahkan harus ada perpecahan. Pertanyaannya, mengapa harus ada perpecahan? Kita belajar hal-hal yang sederhana. Yang pertama, bahwa perbedaan pandangan itu wajar. Jadi sebetulnya perpisahan itu biasa. Tetapi jangan sampai setiap perpisahan harus terjadi perpecahan. Mana bedanya perpisahan dengan perpecahan? Perpisahan itu masing-masing menjalankan visi yang Tuhan percayakan baginya. Perpisahan itu masing-masing sedang menjalankan apa sebetulnya yang Tuhan taruh dalam hatinya. Sehingga kalau yang seorang merasa, wah langkah itu salah, dia jalankan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya yang itu benar. Tetapi tidak perlu ribut, tidak perlu saling menjelekan, tidak perlu saling akhirnya menuding satu sama lainnya dan bilang, oh Tuhan bicara begini berarti yang lain sesat, katanya gitu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi ingat, perbedaan pandangan itu wajar. Dalam rumah tangga, perbedaan pandangan itu wajar. Gak usah suami bentak istri hanya karena perbedaan pandangan. Gak usah istri akhirnya curiga sama suami hanya karena perbedaan pandangan. Selesaikan perbedaan pandangan dalam kedewasaan. Terima orang lain apa adanya. Yang kedua, mengapa perpecahan itu harus ada? Karena yang kedua, pemahaman tiap orang berbeda sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupannya. Contohnya sederhana, ada orang-orang yang dapat visi untuk pelayanan di desa-desa. Oh puji Tuhan saudara-saudara, ini pelayanan yang luar biasa. Tapi ada orang yang dapat visi pelayanan ke arah bisnismen, luar biasa saudara-saudara. Masing-masing punya kemudahan tersendiri, masing-masing punya tantangan sendiri. Ada lagi, pelayanannya ke kaum muda, puji Tuhan saudara-saudara. Ada lagi yang pelayanannya untuk orang-orang yang terbuang, orang-orang yang gak diperhatikan. Luar biasa saudara-saudara. Nah gak boleh saling menyerang.
Oh, pelayanan kaum muda bilang, oh itu mereka yang melayani bisnismen itu cuma mau cari untung aja. Ya kan. Sementara mereka yang melayani di desa-desa dianggap, oh itu kan mau cari nama aja tuh. Kelihatannya melayani di desa-desa lalu nanti ke kota cari dana dari orang kota, katanya gitu. Waduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya masing-masing itu gak bisa menghargai visi orang lain yang Tuhan taruh dalam hatinya. Jadi apa yang terjadi? Bahwa kita harus ingat bahwa pemahaman tiap-tiap orang berbeda sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang punya panggilan sosial, ada orang-orang yang punya panggilan untuk bangun gereja, ada orang-orang yang punya panggilan penginjilan. Jangan pelayanan penginjilan mulai bilang, apa itu bangun-bangun gereja, bangun kerajaannya sendiri, katanya gitu ya kan. Sementara yang bangun-bangun gereja melihat penginjil mulai berkata, apa itu nggak ada undercovernya, apa itu nggak ada naungannya, itu penginjil-penginjil lepas, katanya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, akhirnya saling menyerang satu sama lainnya, bukan perpisahan, bukan saling mengembangkan pelayanan, tapi yang terjadi perpecahan yang menyakitkan. Nah, yang ketiga, mengapa perpecahan itu harus ada? Karena kita harus menghargai orang yang berpisah dan berbeda ala ciri kedewasaan iman. Jadi untuk kita bisa menghargai dan menerima orang lain yang berpisah, orang lain yang punya visi lain, itu membutuhkan kedewasaan iman. Nah, persoalannya kita kadang-kadang gak cukup dewasa. Kita udah terlibat dalam pelayanan, tapi kita punya pemikiran yang sangat kanak-kanak sekali, bahwa saya harus yang paling benar. Semua orang yang tidak seperti yang saya harapkan pasti salah. Iya kan? Ketika seorang ayah bilang sama anaknya, nak, kamu tidur, ini udah malam. Anak itu akan bilang, Papa jahat, orang lagi senang-senang, kok Papa suruh tidur? Karena buat seorang anak, konsep baik itu apapun yang saya mau harus terjadi. Kalau ada apa yang saya mau tidak terjadi, berarti Papa jahat. Nah, ini persoalannya, perpecahan itu bisa terjadi begitu, karena ketidakdewasaan itu. Nah, yang keempat, pelajaran apa yang bisa kita ambil sehingga perpecahan itu harus ada, bahwa setiap orang harus memiliki prinsip yang tegas bagi dirinya, tapi kemudian menghargai prinsip tegas orang lain. Nah, ini persoalannya. Kita seringkali tegas dengan diri kita, tidak bisa menghargai prinsip tegas orang lain. Jadi ada 4 hal penting yang bisa kita pelajari kenapa perpecahan harus ada. Yang pertama, karena perbedaan pandangan itu sebetulnya wajar. Tapi nggak usah harus jadi saling menghancurkan, saling menyakitkan, saling memaki satu sama lainnya. Yang kedua, ingat, pemahaman tiap orang berbeda sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupannya. Masing-masing punya karunia-karunia, masing-masing punya visi-visi sendiri, ya kan? Lalu kita harus ingat, menghargai orang yang berpisah dan berbeda, itu ciri kedewasaan. Jadi kalau kita dewasa, kita bisa menghargai. Dan akhirnya yang keempat, bahwa setiap orang harus memiliki prinsip tegas bagi dirinya, namun juga menghargai prinsip tegas dari orang lain. Kalau kita punya sifat seperti itu, kita punya mentality seperti itu, saya percaya hidup kita akan jadi berkat buat banyak orang. Dan tidak perlu terjadi perpecahan. Yang ada mungkin perpisahan, pengembangan, ya kan? Dan akhirnya maju, masuk pada rencana Allah yang luar biasa. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang dalam pergumulan. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang kecewa karena pelayanan tempat di mana mereka berada terdapat perpecahan, atau mereka yang mungkin sedang mendengarkan program ini dan mereka sumber dari perpecahan itu. Bapak, hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati, sehingga mulai hari ini kami dijadikan dewasa dalam Tuhan untuk membangun kerajaan Allah dengan sukacita, belajar menerima perbedaan, namun memiliki prinsip yang tegas tentang visi dan rencana Allah bagi diri kami, dan menghargai prinsip tegas orang lain sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini kembali menjadi hari berkat, hari mujizat, hari kemenangan yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Dan hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.